Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bang Pai. Pada kesempatan kali ini saya sedikit mau menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber yang menanyakan mengapa madu merek Peternak Jujur itu madunya bersih, jernih, tidak kotor atau keruh ya. Dan di video ini saya akan menjawab ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan madu itu jadi lebih jernih ya. Bukan karena faktor kita lebahnya diberi pakan, bukan. Kami menjamin produk kita itu ori ya, madunya dari hasil nektar atau saripati bunga, bukan lebah yang diberi pakan. Nah, seperti ini ya. Nah, tujuan kita agar bersih itu bisa bersaing dengan produk-produk kompetitor yang sudah ada di minimarket, karena memang agen-agen kita sendiri itu ada yang memasukkan produk kita itu ada di apotek, minimarket, dan toko herbal lainnya ya. Dan yang menjadi faktor penyebab dari madu itu bisa jernih ada beberapa faktor ya. Buat teman-teman yang baru menonton channel ini, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat dengan cara klik subscribe, like, komen jika ada pertanyaan. Dan faktor yang pertama ya, yaitu jenis lebah. Kelihatan ya, jenis lebah. Jadi teman-teman, yang beredar di Indonesia sendiri itu madu itu ada 3 jenis dari lebah ya. Yang pertama adalah jenis lebah Apis mellifera atau kita kenal dengan lebah jenis unggul atau lebah ternak. Yang kedua ini adalah lebah Apis cerana. Lebah ini juga banyak beredar, banyak dijumpai di perkebunan ataupun di hutan Indonesia. Dan yang terakhir adalah lebah Apis dorsata atau kita kenal dengan lebah hutan. Biasa kita lihat itu di pohon-pohon yang sangat besar. Biasanya itu dikatakan lebah hutan atau kita kenal dengan madu hutan. Dan untuk lebah Apis cerana pun bisa dikatakan lebah jenis madu hutan, namun juga sekarang banyak sudah dibudidayakan. Dan yang pertama ini adalah lebah Apis jenis mellifera. Lebah ini sudah banyak diternak oleh masyarakat Indonesia karena memang hasilnya yang cukup bagus untuk kita budidayakan. Nah, di sini yang peternak jujur gunakan adalah lebah dari jenis Apis mellifera atau lebah jenis unggul. Nah, lebah jenis unggul ini lebih produktif dibandingkan jenis lebah Apis cerana dan dorsata. Dorsata ini susah ya karena memang jarang dijumpai sekarang, apalagi di Jawa ya. Sekarang yang banyak itu berada di hutan-hutan seperti Sumatera ataupun Kalimantan, itu masih ada. Dan untuk Apis cerana juga ada, namun hasil dari madunya itu cukup sedikit ya, makanya kita berfokus kepada jenis ini. Dulu awal kita berbisnis atau berternak itu kita dari sini, dari jenis Apis cerana. Kita belajar dari yang gratisan, kita manfaatkan dari sumber daya yang ada atau di kebun-kebun yang ada. Dan sekarang sudah dengan bertambahnya alhamdulillah ada rezeki, kita naik ke lebah jenis mellifera. Nah, lebah ini proses panennya pun itu berbeda ya teman-teman. Lebah Apis mellifera itu panennya itu menggunakan alat yang namanya ekstraktor, dimana alat itu kita proses dengan diekstrak madunya, hanya yang keluar itu madu dan sedikit bipolen ya. Makanya ini yang bisa menyebabkan madu bersih, berbeda dengan lebah jenis 2 ini, Apis cerana dan dorsata. Apis cerana itu masih proses panennya dengan menggunakan proses peras ya. Artinya peras ini nantinya ada kotoran-kotoran seperti berupa sarang, entah anakan tawon atau entakan lebah dan bipolen itu bercampur ya. Maka dari itu antara jenis ini dan ini itu kualitas madunya berbeda. Yang ini bisa lebih jernih dan ini bisa kotor karena memang ada campuran dari sarangnya ya teman-teman. Nah, dan kelebihannya apa menggunakan ekstraktor, yaitu daya simpan dari madunya itu cukup lumayan dibandingkan dengan yang menggunakan perasan tangan. Kita nggak tahu di sana-sana merasnya itu pakai sarung tangan atau enggak. Ketika tidak menggunakan sarung tangan, maka kualitas madu itu akan menurun jika disimpan lama ya teman-teman, akan berubah rasanya. Berbeda dengan jenis
lapis Melia Vera yang menggunakan alat itu daya simpannya lebih lama ya teman-teman. Nah ini dia yang pertama, memang jenis lebahnya kita menggunakan lebah jenis Apis Melia Vera, dan untuk lebah jenis trigonanya pun kita juga berbeda ya. Dan untuk jenis lebah trigonanya pun kita menggunakan jenis lebah Itama, bukan jenis lebah Levisep. Memang kita ada lebah jenis Levisep, tapi sekarang sudah sedikit karena memang hasilnya yang kurang memenuhi kebutuhan untuk pasar kami ya. Makanya kita menggunakan jenis lebah Itama. Dan proses panennya pun berbeda juga. Yang satu ini Itama, saya menggunakan yang namanya alat sedot berupa jenis vakum, dan yang kedua ini Levisep menggunakan masih manual, yaitu perasan tangan. Karena memang lebahnya kecil, madu potnya kecil, maka perlu diperas bukan disedot. Kalau Itama itu disedot. Dan yang kedua kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih dari saya.